Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MR Fahmi Iransya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum. Di sini saya akan membahas tentang mengapa negara harus menyejahterakan rakyatnya. Pada dasarnya, negara Indonesia didirikan untuk sungguh-sungguh memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Jadi, negara itu wajib menyejahterakan rakyatnya. Fakir miskin harus disantuni, pendidikan wajib belajar 9 tahun. Cuma ini belum terwujud semuanya. 3 kehidupan dasar manusia yang harus dipenuhi, yaitu sandang, pangan, dan papan. Semua orang punya makanan, pakaian, dan rumah, mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak dan baik. Itu yang harus disiapkan oleh negara. Masih banyak rakyat yang belum menikmati listrik, banyak anak yang tidak mampu bersekolah karena tidak ada biaya. Bantuan untuk pendidikan anak justru dibelikan beras dan kebutuhan pokok, dan lain-lain. Itulah potret masyarakat Indonesia. Keadilan sosialnya belum tercapai. Banyak persoalan sosial muncul karena tidak adanya kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. Misalnya, kejahatan muncul karena kemiskinan. Membandingkan dengan negara yang telah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya seperti Denmark, menurut survei, Denmark menjadi negara paling aman dan hampir tidak ada kejahatan di sana. Sebaliknya di Indonesia, penjara itu penuh. Tidak ada satu negara di dunia ini yang tidak ingin rakyatnya sejahtera, termasuk Indonesia, yang sudah lama dicita-citakan oleh pendiri bangsa melalui UUD 1945 agar dapat memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negaranya. Namun, apa jadinya apabila setiap peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan tujuan bernegara tersebut? Sebab faktanya bukan rahasia lagi apabila undang-undang banyak yang disponsori atau titipan asing yang masuk dalam program legislasi nasional DPR RI, terutama yang berhubungan dengan ekonomi. Seperti isu yang masih hangat hingga saat ini, banyaknya pemberitaan di beberapa daerah seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa terkait membludaknya tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia, ditambah dengan gaji yang begitu besar, sehingga dari adanya pemberitaan tersebut tentunya menimbulkan kecemburuan, bahkan gerab melihat banyaknya tenaga kerja asing diimpor dari luar negeri. Meski begitu, Indonesia sebagai negara terbuka dalam kehidupan bernegara itu tidak lepas hanya di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia saja. Pasti juga berhubungan dengan negara-negara internasional, bahkan mengikuti setiap forum-forum internasional. Hal ini adalah upaya pemerintah dalam mengikuti perkembangan dunia internasional. Dalam aspek kehidupan bernegara, kepentingan dari negara-negara internasional tidak menutup kemungkinan itu pasti ada, apalagi pemenuhan kewajiban dalam sebuah perjanjian, terutama Indonesia yang melakukan perjanjian dengan sebuah negara. Dalam hal ini, perjanjian peminjaman dana kepada salah satu negara misalnya. Ini pendapat saya tentang kenapa negara harus menyejahterakan rakyatnya.